Motif cinta segitiga berujung pembunuhan berencana di Bukit Pelangi, Bogor. Kepolisian Polda Jabar melakukan olah TKP di wilayah Bukit Pelangi, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, tepat di mana Indriana Dewi Eka, seorang wanita, meregang nyawa sebelum oleh para pelaku di bawah tebing Batu Gajah, Desa Neglasari, Kota Banjar, Jawa Barat pada Minggu tanggal 25 Februari. Beginilah detik-detik wanita muda bernama Indriana Dewi Eka harus meregang nyawa di tangan dua pelaku berinisial DA dan MR. Adapun otak dari peristiwa tersebut berinisial DP yang merupakan seorang wanita. Korban saat itu dibawa oleh kedua pelaku berinisial DA dan MR menuju kawasan Puncak, namun setibanya di kawasan Bukit Pelangi, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, korban yang berada di dalam mobil duduk di bagian depan samping pengemudi dijerat lehernya oleh pelaku berinisial MR menggunakan ikat pinggang. Korban yang digantikan peran pengganti ini terlihat detik-detik wanita muda ini meregang nyawanya tanpa perlawanan dan korban pun tewas di tempat. Olah TKP yang dilakukan oleh Kepolisian Polda Jabar terkait tewasnya Indriana Dewi Eka dilakukan di dua titik. Di wilayah Kecamatan Babakan Madang, sebelum tewas korban sempat diajak ngopi oleh para pelaku di warung yang tidak jauh dari tempat kejadian. Jasad Indriana Dewi Eka sempat dibawa ke beberapa kota selama 4 hari seperti Bogor, Jakarta, Cirebon, hingga tempat dibuangnya mayat korban oleh pelaku di wilayah Banjar. Para pelaku ini berusaha mencari lokasi yang aman untuk membuang mayat korbannya. Usai membunuh dan membuang korbannya, para pelaku pun mengambil sejumlah barang berharga milik korban. Motif dari pembunuhan ini pun akibat cinta segitiga. Kedua eksekutor ini dijanjikan oleh pelaku berinisial DP dengan uang senilai 50 juta. Akibat perbuatannya tersebut, ketiga pelaku dijerat hukuman mati. Melakukan olah TKP terkait dengan peristiwa menghilangkan nyawa orang lain atau pembunuhan secara berencana, di mana peristiwa ini berawal dari penemuan sosok mayat yang ada di Kabupaten Banjar. Kita dapat dari data sana bahwa ini seorang mayat perempuan dengan identitas namanya Indriana Dewi Eka Saputri. Dari situ kita kembangkan, kemudian mendapatkan seorang pelaku, satu inisial DA, kemudian DP dan MR. Otak pelakunya adalah DA dan DP, ini sepasang kasih, kemudian eksekutornya adalah MR. Nah, peristiwanya setelah mereka melakukan pembunuhan di sini, jenazah sempat dibawa ke Jakarta, kemudian ke Cirebon, Kuningan, sampai dengan dibuang di wilayah Kabupaten Banjar. Motifnya apa sih, Bang? Motifnya sementara ini karena cemburu ya. Peran perempuan pelaku apa ada? Perempuanlah yang meminta para pelaku untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Jadi DA dan DP ini sepasang kasih, tapi korban juga kasih daripada DA. Oh, artinya mereka empat-empatnya udah saling mengenal ya? Saling mengenal. Oh, saling mengenal. Kita segitiga berarti dan dia? Kenapa? Dia kita segitiga atau kita apa sebenarnya? Ya kira-kira mungkin seperti itulah. Oh, Jadi karena cemburu. Ya. Hasil dari hari ini apa nih, Dan? Hari ini kita baru melakukan olah TKP, di mana di sini titik dilakukannya pembunuhan oleh para tersangka. Dari sini nanti kita akan melakukan penyisiran ke Cirebon, kemudian Kuningan, sampai dengan ke Kabupaten Banjar, tempat di mana korban dibuang mayatnya di sana. berarti artinya di sini ada eksekusinya. Iya betul. Di tengah cara apa Kalau tuh? korban itu berapa lama sebetulnya sempat dibawa-bawa sama Pak? Dibawa oleh para pelaku itu kurang lebih selama 4 hari. Jadi dijerat menggunakan ikat pinggang untuk menghabisi nyawanya. Alasannya mereka bisa keliling itu sampai Cirebon, apa itu? Ya mungkin. Mereka ingin membuang jenazah ke tempat yang aman, sehingga dibawa keliling sampai dengan Cirebon, kemudian Kuningan. Di Kuningan sempat mobilnya mogok, sehingga di towing, kemudian sampai dengan Banjar, mereka taruh mobil di sana di bengkel. Dari hasil tadi rekonstruksi ada berapa adegan saja yang diperagakan? Untuk sementara kita belum rekonstruksi ya, kita baru olah TKP saja. Dari mulai mereka di warung, kemudian dieksekusi di tempat ini. Selain dibunuh, motif cemburu, ada barang berharga dari korban yang Ada sejumlah barang berharga yang hilang, diantaranya adalah jam tangan, kemudian tas juga merek LV, jam tangannya merek Rolex. Untuk mobil sendiri sewaan atau dari pihak pelaku? Untuk mobil mereka menggunakan mobil rental. Oh, rental. Ya. Asal mereka itu dari mana sih, Dan? Asalnya mereka? Mereka semua dari Jakarta. Oh, dari Jakarta. Ya. korban usia berapa tahun, Dan? Kenapa? Korban usia berapa tahun? Untuk korban usianya 24 tahun.
kelahiran tahun 2000. Kalau mereka ini cuma memang sengaja untuk merencanakan itu atau Ya, tidak sengaja? mereka semua ini secara terencana, kemudian mencari tempat yang aman untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Pelaku terjerat pasalnya Untuk para pelaku kita kenakan pasal 340 KUHP, 338 dan 365 ayat 4 dengan ancaman pidana maksimal hukuman mati. Komandan, terlihat itu pelaku ditangkap di mana? Terus kenapa sampai ada perlawanan atau gimana? Para pelaku betul ditangkap di Jakarta karena membahayakan tugas, jadi melakukan tindakan tegas terukur terhadap para pelaku. Di satu tempat kan penangkapannya itu Berbeda-beda. Di mana-mana? Daerah Jakarta, Jawa Timur ya. Tidak jauh dari rumah pelaku juga. Korban. korban itu dibungkus atau seperti apa atau disimpan di mana? Selama di mobil, korban itu didudukkan di jok belakang, ditutup dengan masker, kemudian seolah-olah dia tidur. Di tengah jalan, korban kemudian ditidurkan di jok belakang karena jok belakang bisa dibuat tempat tidur, sehingga ditidurkan di belakang. Demikian juga pada saat mobil di towing, itu jenazah masih ada di dalam mobil. Ada perlakuan seksual kepada korban? Tidak ada. Sejauh ini ada pelaku lain yang masih dicoba atau ya? Untuk pelaku sampai saat ini kita Ketika mobil itu mogok ya? mogok. Oke, sip. Oke. Masih Nondan. ada- Dari Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Arif mengabarkan.